Apa deh? Aku pengen deh baju Rea kayak gini. Alah, baju Rea kayak gitu. Kalau kamu pengen, kakak bisa bawa kamu ke tempat buatannya langsung. Yuk kita ke sana. Ayo, boleh? Ayo. Yuk. Let me show you what you're missing. Paradise with me, you're winning. Di tempat pembuatan kaos reoknya. Oh, ini toh Kak. Iya, betul. Kita langsung. Ayo. Ayo. Kak, ayo sekarang kita lihat produksi kaos Rea. Begini hasil dari tangan kreatif, penuh cinta dan dedikasi para seniman. Sebuah warisan yang harus kita jaga. Benar, warisan seniman adalah bagian penting dari warisan budaya global, membantu menjaga kreativitas manusia dan memberikan inspiratif untuk masa depan. Ini dengan masnya Kak. Sidik. Kerja di sini sudah berapa lama, Mas? Alhamdulillah nih udah lama nih, lebih dari 1 tahun. Lama ya. Iya. Kalau dalam proses penyablonan ini, bagian tersulitnya apa, Mas? Bagian tersulit itu proofing. Biasanya proofing itu harus teliti dari gambarnya sampai jadi desainnya. Mas, propping itu apa? Proofing adalah menggabungkan beberapa potongan menjadi gambar yang utuh. Jadi kalau ada kesalahan, berarti tidak bisa dipasarkan gitu? Kalau ada kesalahan bisa dipasarkan, tapi itu dengan harga yang murah. Iya. Ya udah, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya nggak belajar membuat kaos sablonnya. Monggo silakan. Wah, begini ternyata cara nyablon kaos Rea, Kak. Ya, begitulah cara menyablon kaos reok, Dik. Karya yang memerlukan ketelitian dan keahlian khusus. Menarik bukan? Itu seru banget, Kak. Awalnya mungkin agak grogi, tapi begitu mulai, wih, rasanya seperti jadi seniman dadakan. Iya, betul sekali, Dik. Menyablon memang seru dan membuat kita merasa seperti seniman dadakan, bukan? Siapa tahu suatu hari nanti kita bisa membuat karya seni seperti ini. The book Profit Maker has turned thousands of people into financial success. Are you ready to be part of them? Order now and start making profits. Konveksi dinner kayak ini pertama kali dibangun pada tahun berapa atau sudah berjalan berapa tahun? Ya, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Albar, salah satu anggota keluarga dari Dinamika Sablon dan Konveksi. Jadi ini usaha keluarga ya. Ada orang tua saya dan adik saya yang namanya Lutfi Asari. Usaha ini berdiri pada tahun 2016. Dimulai dari buku yang kecil dan tempat yang kecil sampai pada saat ini. Kira-kira
untuk membuka sebuah konveksi ini yang kesulitan, hal yang paling sulit atau hal yang mungkin menjadi sedikit kesulitan dalam pengelolaan konveksi itu apa itu? Sebenarnya tidak hal yang sulit ya, tidak ada hal yang sulit karena semua ada solusinya seperti itu. Kita mulai dari tempat kecil itu tidak lebih besar daripada kamar mandi. Terus kita mulai juga dari modal yang kecil, tidak lebih besar dari UMR yang ada di sini. Jadi sangat minim ya. Enaknya di usaha sablon dan konveksi itu ketika kita ada orderan, ketika kita bingung mau modalnya gimana, itu 1 bulan satu kali order itu kembali seperti itu sempat bingung bagaimana cara kita untuk pengadaan barang atau pengadaan bahan. Jadi kita bisa pinjam ke tetangga, ke saudara, ke teman. Nah itu 1 minggu modal kita balikkan lagi ke teman kita yang meminjami kita, karena mereka order, kita pinjam modal untuk beli bahan, terus seperti itu sampai kita pada tahap finansial yang sehat. Kira-kira di konveksi Dinamika ini sendiri ada berapa divisi yang menjalankan produksi kaos ini? Kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama ada di bagian office, terus potong, terus ada di jahit, ada sablon. Terus kalau saya melihat sendiri di beberapa bahkan hampir seluruh toko yang ada di Ponorogo ini menjual produk dari Dinamika. Ini untuk pemasarannya itu seperti apa kok sampai mereka itu bisa hampir di seluruh Ponorogo ini menjual produk dari Dinamika ini? Kita ada 3 menu sebenarnya ada di Dinamika ini. Yang pertama itu adalah sablon, jadi kita melayani desain sesuai dengan keinginan klien. Dan biasanya sasarannya adalah instansi dan komunitas. Itu market kita luas, dalam artian kita bisa menjangkau Jawa karena kita promosinya adalah free ongkir untuk se-Jawa, yaitu free ongkir. Nah yang kedua kita ada kaos reog. Nah kaos reog ini kita terpanggil karena kenapa? Karena kita berada di Ponorogo dan kita tahu sendiri kesenian yang ada di Ponorogo adalah reog. Nah, sedangkan produksi kaos reog itu kebanyakan dari Solo dan Malang. Nah, kenapa kita sebagai putra daerah tidak bisa menghasilkan karya sendiri untuk dipasarkan di daerah kita sendiri? Nah, itu kita tertantang untuk bagaimana produk Dinamika kaos reog itu bisa masuk pasar. Alhamdulillah kita bisa bersaing dengan produk dari luar Ponorogo. Jadi ini mungkin salah satu kaos reog yang bisa dari Ponorogo yang dijual di Ponorogo, karena kebanyakan kaos reog yang beredar di alun-alun itu atau di pasar-pasar itu dari luar kota, dari Solo dan Malang seperti itu. Untuk konveksi Dinamika sendiri apakah punya media sosial khusus untuk pemasaran produknya? Kalau ada mungkin bisa disebutkan TikTok, Instagram atau dan sebagainya. Untuk sosmed kita ada Facebook, ada IG, ada TikTok ya. Namanya sama, Dinamika Sablon dan Konveksi. Itu portofolionya ada, hasil karya kita semua kita upload di situ. Yves Saint Laurent. Sebuah simbol kemewahan yang tak tertandingi. Dengan setiap langkahnya, dia membawa cerita kemewahan yang tak ada tandingannya. Bergabunglah dalam dunia kemewahan yang abadi. Yves Saint Laurent.
terima kasih banyak kepada jenengan Mas Ulil yang telah memberikan sedikit banyak informasinya kepada kita semua. Dan mungkin informasi ini sangat berguna sekali bagi masyarakat khususnya Ponorogo yang mungkin belum tahu di mana sih letaknya konveksi yang memproduksi kaos-kaos dari produk kaos yang penyablon khusus untuk seni reog ini. Terima kasih. Sama-sama. Kaosnya, kamu mau coba apa enggak? Mau Kak. Ya udah coba aja sana. Gimana deh kaosnya, bagus nggak? Bagus Kak. Kamu nyaman kan? Nyaman Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Someone what you're really here for. Them other guys, I can see right through you. You seem like Lihat betapa indahnya hasil karya mereka. Setiap guratan dan warna di kaos ini bukan hanya sekedar hiasan, tapi juga cerita dan budaya kita yang berharga. Warisan tangan lokal. Ternyata kita mempunyai karya dari tangan-tangan kreatif yang membuat kita bangga jadi anak Indonesia.